أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesainya Ramadan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suatu ungkapan dikatakan laisal 'id liman labisal jadid innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya yang berpakaian baru, tapi orang yang berhari raya adalah orang yang ketakwaannya ataupun ketaatannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suatu ungkapan juga dikatakan min alamati qabulil amal istimrarul amal. Di antara tanda amalan itu diterima oleh Allah ketika amalan itu dikerjakan secara terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya malam hari ini kembali sama-sama kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat umur yang panjang, yang alhamdulillah kita sudah melewati bulan suci Ramadan, mengisi siangnya dengan siam berpuasa dan malamnya dengan qiyam, dengan berdiri salat rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, man qama aw man sama wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dan juga kemudian salat di malam harinya, di malam-malam bulan suci Ramadan, salat sunnah tentunya yang kita sebut dengan salat tarawih, salat witir ataupun kemudian tahajudnya, dengan keimanan, dengan yakin bahwasanya puasa kewajiban, salat malam adalah sunnah yang dianjurkan, dan dengan hanya mengharap ridha Allah, maka insyaallah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak ingin ibadah ini berhenti hanya di bulan suci Ramadan. Puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah yang wajib, yang fardu, yang rukun, tak boleh kita tinggalkan. Nah, begitu masuk di bulan Syawal, Allah kembali mengingatkan kita dengan ibadah puasa. Maka di bulan Syawal ada kita sebut dengan puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Yang kata Nabi, man shama ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, fakana kasiyamid dahri, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Kenapa setahun? Karena satu amalan dalam agama kita dibalas 10 kali lipat. Kita berpuasa Ramadan sebulan, ya, 29 atau 30 dikalikan dengan 10 maka 300.
kemudian 6 hari di bulan Syawal 60, maka dijumlahkan, digabungkan 300 ditambah 60 menjadi 360. Nah, itu bilangan hari dalam satu tahun. Dalam riwayat lain pun dikatakan siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya, maka seolah-olah dia sudah berpuasa sebulan penuh. Karena 3 hari dikali 10, 30 hari. Maka minimal kita dalam sebulan itu ada berpuasa sunnah 3 harinya. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh dikerjakan terus menerus, tidak berputus, boleh pula terputus. Boleh puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 4 pekan selesai 6 hari. Niatnya boleh puasa qada. Kita mengganti puasa yang mungkin ada kita sakit Ramadan kemarin, ada kita safar melakukan perjalanan, maka diniatkan di bulan Syawal ini kita mengganti puasa tersebut. Kata para ulama kita juga sudah termasuk dia menunaikan puasa Syawalnya, atau dia niatkan Senin, Kamis dan seterusnya. Karena apa? Karena keumuman hadis tersebut. Summa atba'ahu sittan min Syawal, mengikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Mau puasa qada, mau puasa kemudian puasa Daud, mau puasa Senin Kamis, insyaallah ya. Kalau berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, atau puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15, yang kemudian ditambah nanti dengan hari-hari yang lain, maka insyaallah sama dia juga sudah menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Maka mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah itu satu di antara bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Maka di bulan-bulan Muharram ataupun bulan-bulan haram ini, kita juga dianjurkan untuk banyak beribadah, menambah amal-amalan kita. Bahkan dalam kitab Marakil Ubudiyah dijelaskan bahwasanya di antara puasa yang baik adalah berpuasa 10 hari pertama di setiap bulan-bulan haram ini, dan Zulqa'dah termasuk di antaranya. Selesai Zulqa'dah masuk Zulhijjah, ada puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, yang pahalanya menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Bahkan dikatakan dalam riwayat tidak ada amalan yang lebih baik dikerjakan di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu. Yang bisa mengalahkannya adalah hanya seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa perbekalannya, membawa persenjataannya, kemudian berperang, berjihad di jalan Allah, dan dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Maknanya syahid di jalan Allah, hilang hartanya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menyaingi amalan-amalan dikerjakan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Selesai Zulhijjah, Muharram, bulan haram, juga ada puasa Asyura 10 Muharram. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini jangan hanya dicukupkan dengan puasa di bulan Ramadan, tambah dengan puasa-puasa sunnah. Ada puasa pekanannya Senin Kamis, ada bulanannya yang kita sebut tadi 13, 14, 19, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Di bulan Ramadan kita tilawah, baca Quran. Jangan selesai Ramadan disimpan lagi mushaf Quran, diletakkan di lemari. Kapan diambil lagi? Kalau sudah masuk Ramadan tahun depan, tidak. Baca Quran itu setiap hari, dijadikan wirid. Bahkan dikatakan minimnya kita membaca setiap hari itu 100 ayat. Kita baca. Siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, maka seolah-olah dia sudah memberikan haknya Al-Quran untuk dibaca. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, infak, sedekah kita, dan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus mengerjakannya meskipun tidak sebanyak yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Mungkin Ramadannya 1 hari 1 juz, di luar Ramadan tetap baca, tapi mungkin lebih sedikit, ya mungkin setengah juz atau seperempat. Yang penting ada membaca Al-Qur'annya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masuk kepada Al-Maqalah At-Tasi'ah Asyarah, untayan nasihat makalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nasihat ini
dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau seorang sufi. Ya, sufi ini bukan suka film. Kalau anak-anak sekarang sufi suka film. Sekarang lagi viral filmnya Buya Hamka. Tadi ada nonton bareng bersama sutradaranya langsung datang ke Pekanbaru. Nonton bareng bersama Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Lukman dari Pontianak. Jadi diadakan acaranya. Film Buya Hamka mudah-mudahan bisa menginspirasi, banyak petikan hikmah pelajaran yang bisa diambil dari film beliau tersebut. Maka seorang sufi saffa yusaffi, artinya membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Maka pada hakikatnya kita semua ini adalah orang yang sedang bertasawuf, berusaha membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk hal yang tidak baik, penyakit hati, dosa dan maksiat. Kisah Yahya bin Mu'az ini cukup fenomenal, cukup dikenal. Satu di antara kisah beliau adalah bagaimana beliau ini pernah punya hutang yang banyak. Ya, kalau tidak salah sekitar 100 dirham, ya, atau 100.000 dirham bahkan. Banyak hutangnya, karena dengan berhutang itu dia membantu menolong orang lain. Lalu kemudian susah untuk melunasi hutangnya, maka suatu malam bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh beliau pergi ke satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajarkan agama Allah ini, berkhutbah, berceramah di mana-mana. Yang kemudian nanti pada akhirnya, pada ujungnya sesuai dengan yang beliau dapatkan dalam mimpi, bahwasanya akan bertemu dengan seorang wanita yang bahkan memberikan 3 kali lipat daripada hutang yang harus dilunasi oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini. Jadi dalam perjalanan itu berkhutbah, dikasih uang, kemudian tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan apa yang didapatkan di dalam mimpinya tersebut. Sehingga sampailah suatu ketika bertemu dengan seorang wanita dan memberikan apa yang kemudian ya menjadi hajat ataupun yang diinginkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Wa'iz. Jadi Yahya bin Mu'az ini wa'iz. Wa'iz itu artinya seorang yang memberikan nasihat. Bersamalah kita ni ustaz-ustaz yang berceramah, menyampaikan nasihat. Lahu lisanun fir raja'i khususan. Jadi maknanya beliau ini punya apa bahasa kita, harapan, punya permintaan yang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya banyak hajat-hajat beliau, keinginan beliau yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dikabulkan oleh Allah. Wa kalamun fil ma'rifah. Begitu juga untayan-untayan kata-kata hikmah yang bisa membuat seseorang lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini lahir ataupun kemudian hidup di daerah awalnya di Afghanistan, kemudian ujungnya kemudian pergi ke Naisabur, ke Iran, dan wafat di sana dan dimakamkan di Iran. Bahkan dikatakan di akhir hayat beliau ini, ketika sudah mendapatkan uang untuk membayar hutangnya itu, tidak lama setelah kembali ke tempat beliau, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan harta yang dibawanya itu dibawa oleh 7 ekor unta, karena banyak ya, mata uang dulu dinar dan dirham. Dirham perak ya, tentu banyak dibawa. Apa yang beliau ucapkan ya, umur beliau meninggal dalam usia termasuk muda, 41 tahun usia beliau meninggal. Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Kata beliau, sungguh keuntungan yang sangat besar, kebaikan yang luar biasa
bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal, atau sebelum dunia ini meninggalkannya, atau sebelum dia meninggalkan dunia. Maknanya sebelum meninggal. Jadi sebelum dia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, dia sudah meninggalkan dunia. Maknanya apa? Tidak membuat ikatan apa-apa dengan dunia. Maka salah seorang di antara khulafaur rasyidin, kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengatakan talliqid dunya, ya, talak dunia ini. Maknanya jangan melakukan ataupun membuat ikatan apa-apa dengan kehidupan dunia. Karena kalau sudah cinta akan kehidupan dunia, ya susah untuk berbuat, susah untuk berpikir akan akhirat. Karena bangun tidur sampai tidur kembali, yang dipikirnya hanya dunia. Kalau orang sudah banyak berbuat untuk dunianya, pastilah sedikit waktu yang dipakai untuk akhiratnya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dunia dan akhirat, atau dunia dan ibadah itu seperti timur dan barat. Kalau dekat kita ke timur, pasti jauh dari barat. Dekat kita ke barat, jauh dari timur. Maka kalau orang banyak untuk dunianya, pasti sedikit untuk akhiratnya. Orang yang banyak untuk akhiratnya, pasti sedikit waktu yang dipakai untuk dunia. Lalu bagaimana menyikapi ini? Ya, kata Nabi, pilihlah yang kekal, utamakan yang abadi ketimbang yang fana, yang sementara. Maka ungkapan yang masyhur kita sering dengar, orang yang mengejar akhirat pasti akan dicukupkan dunianya. Semakin kita meninggalkan dunia, justru dunia yang akan mengejar kita. Tapi sebaliknya, kalau kita yang mengejar dunia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Semakin dikejar, dia semakin dunia ini semakin membuat kita kesusahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pendidikan di bulan Ramadan kemarin mengikis apa yang ada di dalam hati kita ini, bentuk kecintaan terhadap kehidupan dunia ini, sehingga kita menjadi sadar bahwa yang kita cari adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Jadi nasihat ini sebagaimana bab yang 33, maka 3 poin yang disampaikan oleh Yahya bin Muaz Ar-Razi ini. Yang pertama kata beliau tadi, beruntung orang yang meninggalkan dunia ini sebelum dunia meninggalkan dirinya, atau sebelum berpisah dengan kehidupan dunia untuk selama-lamanya. Yang kedua, siapa lagi orang yang beruntung? Orang yang membangun ataupun menggali kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Maknanya dia sudah mempersiapkan bekal untuk dirinya yang menemaninya di dalam kuburnya. Bi an amila ma fihi tunisun atau taunisun fil qabri. Dia mengerjakan amalan perbuatan yang nanti bisa menjadi temannya di dalam kuburnya. Siapa yang menemani kita? Adalah amal. Anak kita, pasangan kita yang katanya cinta sehidup semati. Begitu kita meninggal, tak ada yang bisa, tak ada yang mampu menemani kita di alam barzah, di dalam kubur kita. Maka kata Nabi, yatba'ul mayyitu thalath, yang mengikuti jenazah mengantarkan ke alam kuburnya itu ada 3. Maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, amaluhu, amal perbuatannya, yarji'u ithnani, dari yang 3 ini pulang 2, wa yabqa wahid, tinggal bersamanya 1. Pulang hartanya, mungkin ada mobilnya mengantarkan dia ke sana, keluarganya juga pulang, tinggal bersamanya amal solehnya. Maka watazawwadu, kata Allah, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat juga Nabi pernah menyampaikan,
Al-kayyisu, orang yang pintar, orang yang cerdas di antara umatku, kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan jiwanya ini, menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia mengerjakan amalan persiapan baginya nanti setelah dia meninggal dunia. Maka kalau kita ingin termasuk umat Nabi yang cerdas, umat Nabi yang pintar, umat Nabi yang pandai, maka sejak kita hidup di dunia ini, mari berbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kita. Yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wa arda rabbahu, orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan keberuntungan selain orang yang kemudian meninggalkan dunia ini sebelum dunia ini meninggalkannya. Yang kedua tadi, orang yang mempersiapkan atau sudah membuat bekal untuk di alam kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Yang ketiga adalah kemudian orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Maka di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, wafatkanlah hamba ini dalam keadaan engkau ridha kepada hamba. Maka para sahabat, mereka digelar dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kita membuat Allah ridha? Bimtithali amrihi wa jtinabi nahyihi. Kemudian ridha, makna membuat Allah ridha yakni mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tentu kalau dengan demikian pasti Allah ridha, senang dengan kita. Karena apa yang Allah perintahkan, masuk bulan suci Ramadan, diminta kita berpuasa di siang hari, kita kerjakan. Maka tentu Allah senang, Allah ridha dengan kita. Qabla an yalqahu, membuat Allah ridha sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di kehidupan akhirat. Maknanya bil mauti, sebelum bertemu dengan Allah lewat jalur yang disebut dengan kematian. Karena kita semua yakin, sadar, pasti nanti ada namanya kehidupan akhirat, yang di sana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan apa yang pernah kita perbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana kita menghabiskan masa muda kita akan dipertanyakan nanti. Bagaimana umur kita yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, semuanya nanti akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang berapa amal kebaikan kita, berapa dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan kemudian nanti kita akan ditempatkan hanya dua tempat pilihannya, di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan kita ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Nah, ini 3 poin nasihat yang disampaikan oleh salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Az-Zahidut Taqi, seorang yang zuhud, yang takwanya luar biasa. Bahkan dikatakan beliau orang yang pertama di antara yang menyebutkan bahwasannya, menyampaikan bahwasanya beliau Yahya bin Mu'az ini sudah sampai kepada tahap mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan dengan amalan beliau, bagaimana beliau menghabiskan hari-hari beliau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mahabbatullah, cinta kepada Allah? Tentu dengan ma'rifatullah, dengan kita mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita tahu Allah Maha Adil. Maka kita sadar apapun yang berlaku dalam hidup kita ini, pastilah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang kita dapati, bagaimanapun kondisi hidup kita yang kita jalani, kita sadar kalau itu ada berupa nikmat,
maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu berupa ujian, maka kita bersabar karena kita yakin semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat yang ke-19. Adapun nasihat yang ke-20, an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Nasihat ini dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, yang beliau juga adalah menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu beliau, karena Abu Thalib bersaudara dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Kata beliau, man lam yakun indahu sunnatullah, siapa yang tidak ada pada dirinya sunnatullah, adatullah, ataupun kemudian kebiasaan yang berlaku dalam hidupnya, wa sunnatu rasulihi, dan juga tidak ada pada dirinya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu awliyaihi, dan apa-apa juga yang diperbuat oleh para wali-wali Allah, dia tidak mencontoh dari apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah, tidak mencontoh apa yang ada pada diri wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini falaisa fi yadihi syai'un, maka orang yang seperti itu dia tidak punya pegangan dalam tangannya, atau tidak ada sesuatu apapun yang dimilikinya, atau bahasa kita ya udah dia orang yang tidak punya apa-apa, walaupun punya segalanya dalam sisi duniawi ini, punya jabatan, punya rumah, punya kendaraan, punya kebun sawit, kebun karet, sawah, ladang dan lain sebagainya, tapi kalau tidak mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh kepada para ulama? Ini kan sekarang ada istilah-istilah yang kadang kita dengar, ya kita beragama ya langsung kepada sumbernya, mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara kelihatan kasat matanya bagus ya, karena memang kita pedoman kita adalah Al-Qur'an. Pedoman kita adalah hadis Nabi. Dua ini memang adalah sumber dasar landasan dalam syariat kita. Tetapi apakah kita bisa langsung membaca Al-Qur'an dan paham isinya? Apakah dengan membaca hadis Nabi kita juga bisa memahami maknanya? Tentu tidak. Kenapa? Karena dua hal ini, Al-Qur'an dan hadis ini, dalam bahasa Arab. Kita tidak paham, tidak mengerti bahasa Arab. Walaupun kita belajar, kita bisa berbahasa Arab, tapi kemampuan kita itu jauh di bawah orang-orang Arab aslinya. Maka bagaimana kita memahaminya? Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan para sahabat. Tentu kita memahami agama ini lewat para pewaris Nabi. Siapa mereka? Al-ulama. Kata Rasulullah, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Maka bagaimana kita bisa menjalankan syariat ini? Kita lihatlah para ulama kita, duduk dengan mereka, melihat sikapnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh mereka. Apalagi di tempat kita, alhamdulillah di Pekanbaru kita ada para habaib. Habaib ini keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat jalur daripada Sayyidah Fatimah, ya, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kita belajar dari mereka. Mereka tentu belajar daripada ayah mereka, dari kakek mereka yang itu sanad ataupun kemudian nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat yang lebih kuat ya hadisnya adalah
Rasulullah mengatakan, saya meninggalkan dua hal kepada kalian. Kalau berpegang teguh kepada dua hal ini, maka tidak akan tersesat sepeninggalanku, kata Nabi. Kitabullah adalah Al-Quran, wa itrati, dan keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang biasa kita dengar, wa sunnati, tetapi sebenarnya yang lebih kuat itu adalah wa itrati, keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada zuriat, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak ada pada dirinya tiga hal ini, maka maknanya dia tidak punya sesuatu apapun yang dia bisa jadikan pegangan dalam hidupnya. Mudah terombang-ambing. Qila lahu ay li aliyin, maka ditanya kepada Sayyidina Ali ini, ma sunnatullah, apa sunnatullah itu? Maka beliau mengatakan, kitmanus sirri. Maka di antara sunnatullah itu adalah kitmanus sir, menjaga rahasia. Maknanya apa yang seharusnya tidak kita sampaikan, tidak kita ceritakan, kita tidak sebarluaskan, maka seharusnya kita jaga. Apa di antara yang harus kita sembunyikan, kita jaga adalah aibnya saudara kita. Nanti di akhirat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutuplah sitar hijab kita, tidak dilihat oleh yang lainnya. Lalu Allah mulai menanya kita satu persatu. Ditanya kepada kita, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dulu engkau di hari ini, di jam segini engkau melakukan maksiat ini. Benar, kita tidak bisa mengelak hari itu, karena semuanya kita akan mengingat apa yang pernah kita lakukan. Kita benarkan, benar ya Allah. Disebut lagi, sebut semua dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu di kehidupan dunia aku tutup aibmu, tidak aku perlihatkan kepada yang lain. Maka begitu juga hari ini aku tutup aibmu, tidak aku perlihatkan kepada yang lainnya. Bagaimana caranya agar aib kita tidak diperlihatkan, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim yang lain, maka Allah menutup aibnya di dunia, bahkan di akhirat nantinya. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita melakukan dosa dan maksiat ini, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ditampakkan aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditampakkan aib kita, maka tidak ada di antara kita ini yang sanggup bisa duduk berdampingan dengan saudara yang lainnya. Maka kitmanus sir, ya, berusaha kita dalam kehidupan kita ini menutup aib orang lain. Jangan menjadi corong penyebar, ya, aibnya saudara kita yang lain. Karena apa? Karena kalau kita melakukan hal demikian, pasti kita juga nanti akan ada orang yang menyebarkan aib kita. Sebagaimana kita senang aib kita dijaga oleh orang lain, maka begitu juga seharusnya kita berusaha menutup aib saudara kita yang lainnya. Kemudian qila wa ma sunnatur rasul. Kemudian apa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-mudaratu bainan nas. Bersikap ramah kepada seluruh manusia. Siapa yang kita temui, siapa yang kita hidup berdampingan dengannya, maka menjadi sifatnya Rasulullah adalah berlemah lembut, ramah, ya, kepada semua siapapun, baik dia yang seakidah dengan kita maupun dengan yang tidak seakidah dengan kita. Kita tunjukkan inilah seorang muslim, beginilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian waqila, dan ditanya lagi Sayyidina Ali, ma sunnatu awliyaihi, apa sunnah para wali-wali Allah? Qala ihtimalul adza 'anil nasi. Apa yang menjadi sifatnya para wali-wali Allah? Mereka mampu menanggung rasa sakit, bersabar
dari perilaku manusia yang hidup di sekitarnya. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun perlakuan orang lain terhadap kita, maka di antara sifatnya para wali-wali Allah adalah mampu untuk bersabar dengan perlakuan tidak baik dari orang-orang yang hidup di sekitarnya. Bukan justru malah sebaliknya, membalas perlakuan tidak baik itu, ya, tetapi kemudian bagaimana bersabar, ya, mampu mengendalikan dirinya jangan sampai membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang serupa. Bahkan yang lebih dianjurkan adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu levelnya sudah level yang luar biasa. Kalau kita baik sama orang yang baik dengan kita, itu biasa, ya. Tetapi bagaimana kita tetap bersikap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itulah sifatnya Rasulullah yang luar biasa. Yang penduduk Makkah mengusir beliau, yang orang-orang Taif melempari beliau dengan batu, dengan kemudian pasir, dengan kayu lain sebagainya, tetapi Rasulullah tidak membalas perlakuan tersebut. Justru Rasulullah SAW memberikan kemaafannya. Nah, inilah kita di bulan Syawal ini biasa identik dengan halal bihalalnya. Maka bagaimana kita berusaha untuk kemudian menghalalkan apa yang sudah orang ambil dari diri kita, ataupun kemudian yang sudah melakukan hal-hal yang Allah haramkan dilakukan terhadap saudara kita muslim yang lainnya, maka kita menghalalkan hal tersebut. Artinya kita memberikan maaf, karena memberi maaf ini menjadi sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nasihat yang kita baca pada malam hari ini. Yang pertama tadi dari Yahya bin Muaz Ar-Razi, yang bagaimana beliau menyebutkan di antara golongan orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia ini, maknanya tidak membuat ikatan apa-apa dengan kehidupan dunia sebelum meninggalkan dunia ini secara secara hakikinya, ataupun meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Maknanya hidup di dunia seolah-olah dia sudah meninggalkan dunia ini. Kemudian orang yang mempersiapkan bekal untuk di alam kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kuburannya tersebut. Kemudian orang yang membuat Allah ridha dengannya sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka kita berdoa, Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridha dengan kami. Maka insyaallah, ya, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, orang yang sudah meninggal, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua tadi dari Sayyidina Ali, bagaimana kemudian agar kita mempunyai di antara sifat-sifat yang baik, yang kemudian di antaranya adalah menjaga aib saudara kita yang lain, kemudian bersikap ramah yang menjadi sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memiliki sifat sabar, menanggung ataupun kemudian tidak membalas keburukan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Mudah-mudahan sifat-sifat terbaik ini atau sifat-sifat terpuji ini bisa kita miliki dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang kita sampaikan, kami persilahkan. Dua menit. Ya, silakan. Dari nasihat tadi ada bahasa tidak melakukan perikatan dengan dunia. Tapi yang pernah saya dengar bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa hiduplah
untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah seakan-akan kamu akan mati esok. Nah, artinya kan kalau dari hadis yang terakhir itu kan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tapi kan kalau dari kita hanya mendengar bahwa kita tidak bakal terikat dengan dunia seolah ini kita hanya untuk akhirat. Jadi bagaimana menyeimbangkan ini? Baik, yang pertama, setelah diteliti bahwasanya ungkapan tadi itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, sering disampaikan, dikatakan itu hadis Nabi, tapi setelah diteliti itu tidak ada landasannya, maknanya itu bukan hadis Nabi. Mungkin ungkapan salafus saleh, orang-orang yang saleh yang memang juga maknanya tidak salah. Tapi bagaimana memaknai ungkapan tersebut? Yang pertama yang bisa kita ambil bahwasanya itu adalah motivasi untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maknanya kalau urusan duniawi kita kerjakan secara itqan, profesional. Nah, itu maknanya. Jadi bukan kerja untuk dunia seolah-olah hidup selamanya itu, tapi yang diantara yang dipetik hikmahnya di situ yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah kalau mengerjakan urusan duniawi pun kerjakan secara totalitas. Ya, dalam riwayat Rasulullah menyatakan memang Allah senang kepada seorang hamba yang melakukan apapun itu dan dia profesional dalam mengerjakannya, totalitas. Apa misalnya urusan-urusan duniawi, walaupun itu urusan dunia tapi kerjakan juga secara maksimal. Begitu juga dengan urusan akhirat, ya tentu itu jauh lebih utama. Maknanya di sini tidak membuat ikatan di sini juga ya bukan berarti kita tidak peduli dengan urusan duniawi. Tetapi kalau kita lebih prioritaskan akan akhirat kita, maka insya Allah kita juga tidak akan lupa dengan kehidupan dunia. Karena apa? Karena dunia inilah yang menjadi jembatan kita menuju kehidupan akhirat. Itu dia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afwa wal-ghina. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.